Shalom saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati. Dalam episode ke-201 ini kita akan merenungkan tema berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara-saudari kekasih Tuhan, pasti kita semua prihatin akan tragedi Kanjuruhan yang memakan banyak korban. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tak sedikit orang bisa memakai cara kekerasan dan cara yang kasar untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itulah, di sekitar kita masih ada kerusuhan, konflik, dan peperangan. Telah terbukti bahwa cara kekerasan dan cara yang kasar akan melukai orang, merusak relasi, bahkan menimpakan duka dan derita bagi dunia ini. Saudara-saudari kekasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk bersikap lemah lembut. Matius 5 ayat 5 mengatakan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Lemah lembut berasal dari kata Yunani praeis yang kata sifatnya adalah praus. Kata ini biasa digunakan untuk menyebut hewan yang telah dijinakkan dan selalu berada di bawah kendali tuannya. Kita tahu hewan-hewan tertentu dilatih sedemikian rupa hingga dia menjadi taat dan ikut menurut apa yang menjadi perintah tuannya. Ada sikap tunduk dan mau dikendalikan oleh sang tuan, bukan menurut kemauannya sendiri. Itulah kata praus. Sikap seperti ini tampak jelas dalam diri Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kata lemah lembut di sini menekankan kelembutan dalam pembawaan, kelembutan dalam roh. Jadi lemah lembut plus sabar dalam sikap dan perkataan, tidak mudah mengeluarkan perkataan kasar, apalagi marah yang berlebihan. Tapi bukan berarti orang yang lemah lembut tak pernah marah. Arti kata praus terletak di antara marah yang berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Jadi orang yang lemah lembut tetap bisa marah, tapi bukan marah yang berlebihan. Ia marah pada saat dan alasan yang tepat. Misalnya, ia marah saat melihat orang lain ditindas, saat kebenaran dibelokkan. Ia marah saat melihat dosa berkuasa. Namun dalam kemarahannya tetap ada pengendalian diri. Saudara-saudara, dalam sikap lemah lembut ada pengendalian diri, kerendahan hati, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ini bukan sekedar self control, tetapi tunduk pada kendali Allah, God control. Maka orang yang lemah lembut akan menanggung dengan sabar semua kontradiksi kehidupan dan menerimanya dengan percaya bahwa apa yang terjadi, apa yang ia alami, di situ ada Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, Tuhan yang tahu apa yang baik yang akan dia lakukan. Oleh karena itu, dia akan menjadi orang yang tabah, orang yang tidak mudah marah dan tidak ingin balas dendam. Ia mengampuni musuh-musuhnya, bahkan memenangkan hati mereka dengan kata-katanya yang halus. Ia memiliki kasih dan kebaikan di dalam hati dan kehidupannya. Ia akan mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi,
dalam sikap lemah lembut. Ada kebaikan dan cinta kasih yang memancarkan besarnya kasih Allah bagi semua orang. Saudara-saudara, apakah mungkin bersikap lemah lembut di tengah persaingan hidup yang cenderung membawa orang ingin mengalahkan orang lain, ingin menyingkirkan orang lain? Apakah sikap lemah lembut bukannya malah membuat kita dibilang oleh orang lain kita kalah? Saudara-saudara, sesungguhnya sikap lemah lembut bukannya sikap kalah, bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda kekuatan. Kekuatan yang membuat kita menguasai diri sendiri dan mengalahkan kebencian. Hal ini diteladankan Kristus. Kristus yang saat di puncak derita di salib, kita tahu dia memberikan pengampunan bagi orang yang menganiaya dan memusuhinya. Karena itu dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah sikap lemah lembut yang diteladankan Kristus, membalas kebencian dan kejahatan dengan pengampunan. Kalau kita melihat sekarang, kekerasan masih ada di mana-mana. Bagaimana menghentikan kekerasan? Bukan dengan membalas dengan melakukan kekerasan. Kekerasan dapat berhenti jika orang yang menerima kekerasan membalas kekerasan dengan kasih dan kelembutan. Ingatlah, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kata memiliki bumi banyak dipakai untuk menjelaskan mewarisi bumi. Itu menerangkan tentang orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena ia akan diberkati Tuhan, hingga hidupnya makin menjadi berkat lebih luas lagi. Saudara-saudari kekasih Tuhan, mari lanjutkan perjuangan kehidupan dengan terus berjuang menjadi pribadi yang makin lemah lembut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami bersikap lemah lembut seperti Engkau, agar kami menjadi alat-Mu untuk membangun damai sejahtera di sekitar kami. Di dalam Kristus. Amin.